Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikid Dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu kita menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Karena dengan demikianlah, dengan kita menjadi orang yang bertakwa, dengan kita menjadi orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menjaga salat 5 waktu kita. Maka mungkin banyak orang di luar sana yang bisa melakukan amal soleh yang lainnya, sedekahnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, dan amal-amal yang lainnya dia ikut rajin, tetapi terkadang melupakan solatnya. Padahal solat yang pertama, solat kita merupakan tiangnya agama kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: ra'sul amri al-islam wa amudu as-salat wa zirwatu sanamihi al-jihad. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok perkara adalah Islam, wa amudi as-salah, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Maka salat ini adalah ibadah. Salat ini adalah ibarat digambarkan sebagai tiangnya sebuah bangunan. Maka coba kita bayangkan bagaimana rumah kita ketika tiangnya kita hancurkan, maka tentu bangunan itu akan hancur. Begitu juga rumah kita akan hancur. Maka begitu juga keislaman kita ketika tiangnya kita hancurkan, ketika salatnya kita tidak pelihara, maka pada dasarnya kita sudah menghancurkan bangunan tiang agama kita. Kita sudah merusak agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, salat adalah ibadah yang paling pertama yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan: inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi, di antara amalan, salah satu amalan yang paling pertama yang akan dihisab, yang akan diperiksa oleh seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Maka kemudian apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila salat ini baik, apabila salat ini lurus, apabila salatnya sudah beres, maka amalan-amalan yang lain akan ikut beres, dan dia akan menjadi orang yang beruntung, dan dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan sebaliknya, wa in fasadat faqad khasira, faqad khaba wa khasira. Dan sebaliknya, kalau salat kita rusak, maka kata Rasulullah SAW, maka dia akan termasuk ke dalam orang yang merugi. Maka inilah diantara bagaimana pentingnya kita menjaga salat, karena salat kita adalah awal atau hal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
alasan kenapa harus kita melihara salat kita. Yang ketiga, bahwasanya salat ini merupakan rukun Islam kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam ini, keislaman kita, bunyal Islam dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadah, 2 kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini, kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersaksi bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wa iqamis shalah. Dan yang kedua inilah kita mendirikan salat. Maka bagaimana mungkin kita akan meninggalkan salat sementara salat adalah rukun Islamnya kita. Di dalam hadis yang lain, dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Thaha misalnya ayat 132, bahkan saking pentingnya ibadah salat ini, tidak hanya Allah merintahkan salat ini untuk kita pribadi, tapi juga untuk keluarga kita. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuka wal 'aqibatu lil taqwa, dan bahkan kami yang berikan rezeki kepadamu. Maka ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahwasanya rezeki itu dah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur kepada kita. Tinggal kita berusaha untuk mencarinya dan berdoa ikhtiar dengan semampu kita. Kemudian hal yang lain, alasan mengapa salat ini begitu penting, salah satunya adalah bahwasanya salat inilah perkara yang diterima langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Maka disitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah langsung untuk menunaikan atau untuk melakukan salat ini. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika orang yang melalaikan salat, ketika orang meninggalkan salat, maka itu pun Allah Subhanahu wa taala ancam. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang, ke dalam golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala pertanyakan mereka, ma salakakum fi saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebab kalian ini masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami bukan termasuk orang yang menjalankan atau melakukan sholat 5 waktu. Maka semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan ini, ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan sholatnya sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka sakarnya. Bahkan hadis-hadis yang lain begitu banyak kita mendapati bagaimana ancaman ketika orang meninggalkan sholat, dan juga sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa manakala orang itu bisa memelihara sholatnya, bisa menjaga salatnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, man hafaza ala salawatil khams, maka barang siapa yang melihara salat 5 waktunya, ruku'ihinna, ruku'nya dipelihara, ruku'nya sesuai dengan bagaimana tata cara salat diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ruku'nya yang benar, wasujudihinna, dan juga memelihara sujudnya, wa wudu'ihinna, dan juga wudunya sesuai dengan syarat dan rukunnya, wa mawaqitihinna, dan juga waktunya sudah sesuai, dia melakukan salat sesuai dengan waktu yang ada, dia mendirikan salat sesuai dengan waktu kapan ibadah suatu ditentukan waktunya. Begitu juga wa alima annahunna haqqun min indillah dakhalal jannah, dan dia memahami, mengetahui bahwasanya kewajiban salat itu merupakan kewajiban, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasul, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka tentu kita tidak ingin menyanyiakan ibadah salat kita yang mana dia adalah awal yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita merupakan tiang agama kita, salat kita juga merupakan perkara yang sangat penting, merupakan rukun Islam kita dan lain sebagainya.
Maka inilah kesempatan kita. Maka melalui mimbar khutbah Jumat inilah marilah sama-sama kita memperhatikan sholat kita. Sesibuk apapun kita, yang namanya sholat kita jangan sampai untuk meninggalkannya. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا الله يا رحمن الرحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون